Yang kami hormati Bapak Andi Zulfikar Darussalam, MSI, MHUM AWP, dan juga teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasulah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya lah kita masih dapat diberikan kesempatan serta kenikmatan untuk dapat menghadiri proses pembelajaran pada kali ini. Selanjutnya tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah baginda Rasul Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat sekarang ini. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini, adapun video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah usul fikih, yakni materi mengenai subjek hukum atau mahkum alaih, dan juga mengenai al-ahliyah atau kecakapan hukum. Nah, selanjutnya pemateri yang pertama yakni teman kelompok saya yang bernama Andi Novi Febrianti dengan NIM 90 100 12 10 30. Dengan ini kami persilahkan. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang subjek hukum. Subjek hukum mahkum alaihi dipahami sebagai pelaku atau pihak yang melakukan perbuatan hukum atau menerima suatu hal dari hasil suatu perbuatan hukum, sehingga pembahasan tentang subjek hukum dalam Islam tidak lepas daripada kepada siapa dan untuk apa Al-Quran sebagai sumber hukum Islam diturunkan. Mahkum alaihi adalah hukum Islam mukallaf yang perbuatannya berkaitan dengan hukum syariat. Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak berdasarkan hukum, baik dalam kaitannya dengan perintah Allah maupun dengan larang-larangannya. Perbuatan seorang mukallaf bisa dianggap sebagai sebuah perbuatan hukum yang apabila mukallaf tersebut memenuhi dua persyaratan, yaitu yang pertama, mukallaf bisa memahami dalil takfi, artinya pembebanan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam hanya berlaku pada manusia yang memiliki akal atau daya pikir normal, sehingga memunculkan kesadaran dalam perilakunya. Yang kedua, seorang itu diharuskan ahlan lima kulifa bihi, yaitu kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban taklifi secara bahasa. Ahlan bermakna atau kecakapan. Materi yang kedua itu tentang kecakapan hukum atau yang biasa disebut dengan ahliyah. Arti ahliyah menurut bahasa adalah layak, sesuai atau cocok. Secara etimologis berarti sahliyah yang memiliki makna kepantasan, kecocokan, kebaikan, dan kecakapan. Para ahli usul fikih mendefinisikan al-ahliyah dengan suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar'i Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan seorang telah cakap dikenai tuntunan syarat. Para ulama membagi ahliyah menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ahliyah al-ujub. Ahliyah al-ujub yaitu kecakapan manusia untuk menerima hak dan kewajiban. Adapun para ahli usul fikih membagi ahliyah al-ujub tersebut kepada manusia untuk menerima hak dan kewajiban.
Adapun para ahli usul fikih membagi ahliyah al-ujub tersebut kepada dua bagian, yaitu bagian A, ahliyah al-ujub an-nakishah, jika seorang itu cakap untuk menerima hak saja, bukan kewajiban, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya. Bagian B, ahliyah al-ujub al-kamaliyah, ketika seorang itu mampu menerima hak sekaligus kewajiban ini berlaku kepada setiap manusia. Yang kedua, ahliyah al-ada. Ahliyah al-ada yaitu kepantasan seseorang untuk berbuat dan bertanggung jawab sesuai aturan yang tertulis. Ahliyah al-ada yang merujuk kepada kelayakan seseorang untuk menjalankan sesuatu yang berkaitan hukum syarat. Adapun yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki ahliyah al-ada adalah akil balik dan cerdas. Setelah tadi materi mengenai subjek hukum atau mahkum alaih dan juga sedikit penjelasan yang telah diberikan oleh saudari Novi mengenai al-ahliyah atau kecakapan hukum. Selanjutnya masih mengenai kecakapan hukum atau al-ahliyah. Dalam hal ini terdapat 3 keadaan apabila manusia ditinjau dari hubungannya pada saat dengan kecakapannya berbuat hukum atau al-ahliyah al-ada. Nah, yang pertama itu adalah adim al-ahliyah atau tidak memiliki kecakapan. Terkadang ia sama sekali tidak mempunyai al-ahliyah al-ada atau sama sekali sepi darinya. Nah, inilah anak kecil pada masa kanak-kanaknya dan orang gila dalam usia berapapun. Karena masing-masing dari keduanya ini dengan keadaannya yang seperti itu, anak kecil dan juga orang yang tidak waras atau orang gila, tidak mempunyai akal, tidak memiliki pola berpikir yang normal. Nah, inilah yang disebut tidak mempunyai ahliyah al-ada. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu al-ahliyah al-ada an-nakisah atau kecakapan bertindak tidak sempurna. Nah, ada kalanya al-ahliyah al-ada itu adanya itu kurang, yaitu orang yang telah pintar tapi belum balik, atau seseorang yang sudah mencapai umur tamyiz atau kira-kira umur sekitar 7 tahunan sampai batas dewasa yang didasarkan kepada hadis Nabi tentang perintah menyuruh anak-anak untuk sholat pada umur 7 tahun. Nah, penamaan nakisa ini atau artinya lemah dalam bentuk ini oleh karena dia telah memiliki akal yang telah berfungsi untuk mengetahui sesuatu namun masih kurang. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga yaitu al-ahliyah al-ada al-kamilah atau kecakapan bertindak secara sempurna, yaitu subjek hukum yang telah mencapai usia dewasa dan juga berakal. Nah, al-ahliyah al-ada yang sempurna terwujud dengan kebalikan manusia atau balik dalam keadaan dan juga dalam keadaan berakal. Seseorang yang telah mencapai usia dewasa sehingga ia dipandang telah mukallaf pada asalnya bahwasanya ahliyah al-ada berkenaan dengan akal saja, akan tetapi dikatakan dengan balik karena keadaan balik merupakan tempat dugaan atau keberakalan dari suatu orang atau manusia. Materi selanjutnya masih mengenai kecakapan hukum. Nah, selanjutnya tentang halangan kecakapan subjek hukum dalam bertindak atau melakukan perbuatan hukum yang disebut sebagai awarid al-ahliyah. Nah, awarid al-ahliyah ini merupakan kondisi di mana seseorang yang berakal dan juga dewasa telah sampai pada pemikiran yang dewasa, namun
tidak sempurna lagi akalnya atau berkurang kualitas cara berpikirnya. Nah, berdasarkan penyebab kemunculan halangan-halangan ini, ulama membagi menjadi dua jenis kecakapan, halangan dalam kecakapan. Nah, yang pertama yaitu halangan yang bersifat samawi atau awarid al-samawiyah. Awarid al-samawiyah atau penghambat kemampuan untuk bertindak secara hukum yang timbul dari luar seseorang yang merupakan hasil dari kehendak dan perbuatannya. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai awarid al-samawiyah. Nah, adapun contoh-contoh dari awarid al-samawiyah ini seperti gila atau idiot atau lupa, tidur, pingsan, sakit, haid, nifas, dan juga mati. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu awarid al-muktasabah. Nah, awarid al-muktasabah yaitu halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari dalam diri seseorang. Nah, baik itu akibat perbuatannya ataupun karena adanya kehendak dalam dirinya sendiri untuk membuatnya itu sesuatu itu terhalang. Nah, yang termasuk dalam penghalang ini seperti mabuk atau bergurau atau main-main, bodoh, perjalanan atau kekeliruan dan juga paksaan. Itulah tadi penjelasan mengenai materi tentang subjek hukum atau mahkum alaih dan juga kecakapan hukum atau al-ahliyah. Nah, semoga dengan teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa mengetahui dan juga dapat lebih tertarik untuk mempelajari mengenai materi ini. Nah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Waalaikumsalam wassadah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.